Hari ini kita akan membahas tentang zodiak. Ya, hari ini kita sekarang saya sendiri ya. Jadi DVD sedang sibuk mencari kitab suci, tetapi kita tetap harus melihat bagaimana zodiak ini bergerak karena setiap minggu ini berubah ya. Jadi kita memberikan sebuah edukasi dan seperti semacam lampu hijau untuk kalian para zodiakers ya. Jadi mari kita lihat ramalan zodiak minggu ini. Oke, kita cek ya. Mulai dari Aries. Aries hubungan. Minggu ini kamu mungkin merasa ada kebutuhan untuk ingin lebih dihargai dalam hubungan. Cobalah untuk jujur dan terbuka tentang apa yang kamu rasakan. Waduh. Jadi untuk Aries, eh kurangi sifat munafik antum ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa cinta ya dituangin aja. Ya biasa dalam hidup tuh harus memang ada gejolak-gejolak gitu. Jadi ketika Anda mencintai sesuatu, maka Anda harus mengungkapkannya atau kalau tidak Anda tidak akan dapat feedback gitu ya. Oke, kemudian untuk karir, ini adalah waktu yang bagus untuk menegaskan posisi dan memperlihatkan kepemimpinan. Tunjukkan inisiatif dan jangan takut mengusulkan ide baru. Oh, jadi bahkan untuk karir pun kalian harus speak up ya. Jadi untuk Aries minggu ini kalian tuh harus banyak speak up, jangan dengar diem gitu aja. Ngobrol bro, bro ngobrol, ngomongin aja. Apa yang lo suka, apa yang lo pingin ngomongin, omongin aja, oke? Terus untuk keuangan, keuangan cenderung stabil tetapi hati-hati dengan pengeluaran, terutama untuk hal-hal yang bersifat ingin bukan atau butuh. Oh, jadi untuk Aries, walaupun kalian keuangan stabil, tapi kalau bisa untuk minggu ini beli yang butuh-butuh aja. Misalkan kalau makan ya perlu, makan tuh pasti dong bro. Jadi makan, kemudian pakaian ya pasti pakaian. Kalau mungkin tidak memerlukan laundry, nggak perlu bayar laundry. Kalau bisa punya mesin cuci di rumah ya kan lebih enak. Tapi mungkin antum adalah orang-orang yang suka nyuci menggunakan tangan juga lebih baik ya. Karena kebutuhan kan yang dibutuhkan hanya baju yang bersih dan rapi aja, bukan harus yang keren dan wangi gitu. Kalau wangi pakai parfum, jangan pakai aroma-aroma laundry. Jadi tapi terus terang aku sendiri bukan tipikal laundry sih, karena aku sendiri nyucinya di rumah. Karena kadang-kadang bukan ini nggak maksud menjelekkan laundry ya. Kadang-kadang sering kali terjadi itu tukar baju ya. Jadi bajuku yang bagus tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi ketukar aja gitu. Tapi ya no problem lah. Kita nggak pernah tahu kan, karena soalnya yang nyuci kan manusia juga dan dia bukan orang lokal atau bukan orang dalam. Jadi ada kecenderungan untuk salah, ya who knows gitu ya. Jadi untuk Aries gitu ya, kalian hanya butuh kebutuhan saja, nggak usah nyari yang beda-beda, nggak usah nyari yang kalian inginkan boleh, tapi jangan untuk minggu ini ya. Jadi karena minggu ini minggu yang tepat untuk menabung dan mengumpulkan uang. Oke, sip, mantap Aries. Dan untuk Taurus, hubungan, komitmen dan stabilitas menjadi tema utama. Jika kamu dan pasangan sudah menjalin hubungan lama, ini saat baik untuk memperkuat ikatan lewat kegiatan bersama. Oke, Taurus. Jadi, ini saatnya kalian untuk berlibur ya. Keliling-keliling kayak ke Maldives. Tapi nggak tahu ya karirnya. Kok karirnya bagus, kalian bisa keliling jalan-jalan. Tapi kalau karir kalian jelek, ya kalian jalan-jalan di sawah aja. Nggak apa, jalan-jalan tetap jalan-jalan bro. Mau dia di sawah kayak mau di mana kayak tetap jalan-jalan ya jalan-jalan. Oke, itu untuk hubungan. Kemudian untuk karir. Meskipun tantangan mungkin muncul, usahakan agar alur kerja tetap rapi dan teratur. Waduh, tetap teratur nih, ya. Ada tantangan mungkin bisa jadi waktu berangkat ke kantor ban bocor atau itu tantangan kecil lah, bro. Atau jalan macet mungkin ya nih yang di Jakarta bisa jadi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan yang namanya masalah ada aja, bro. Cuman Anda harus tetap stabil, tetap kuat gitu.
Memang setiap masalah pasti ada, setiap di kerjaan pasti ada ya masalah, tapi tetap harus maju. Jadi Taurus nih kayaknya energinya lagi lemah. Lemah dalam artian bahwa kalian mudah menyerah. Tapi ya masalah tidak hanya Anda saja yang menghadapi, tetapi semua zodiak juga. Jadi tetap bertahan, oke? Itu untuk karir, terus keuangan, pengeluaran mungkin meningkat karena kebutuhan hidup setiap hari atau tanggung jawab tambahan. Jadi untuk keuangan kalian menurun nih bro. Gimana ya ngomong? Keuangan berarti anyway. Maksudnya ya tetap ngirit lah sama kayak Aries. Kebutuhan juga banyak tapi. Taurus miskin sekarang. Iya, emang kebutuhan berat. Minimalisir lah. Misalkan kalau kalian biasa makan ayam goreng atau daging-daging mahal lainnya, kangguin. Sekarang tempe tahu ya cukup. Jadi aku nyaranin kalian untuk ya irit-irit lah sekarang. Berarti Taurus irit ya. Ya berarti tadi kalau untuk hubungan, kalau kalian mau jalan-jalan sama pasangan, berarti nggak bisa kembali di keuangan kalian lagi menurun. Ya, karena keuangan menurun, karena itu tidak menutup kemungkinan kalian harus jalan-jalan aja. Jalan-jalannya tuh jangan jauh-jauh, misalkan ya komplek depan rumah gitu. Misalkan jogging bareng pasangan, it's no problem. Ya, itu kan minim budget tuh. Tapi kalau bahayanya sih, anjir, ini true story atau best story biasanya. Biasanya kalau kita lagi jalan-jalan sama pasangan, ada aja dagang es krim, bro. Anjir, itu udah kayak ngajak anak enak, bro. Enggak sih, kalau biasanya pasangan agak manja, tergantung ceweknya juga sih kayaknya. Kalau ceweknya, atau cewek atau cowoknya ya, pasangan antum. Misalnya kalau cewek yang agak manja itu dia agak suka jajan. Tapi kalau cowok biasanya jarang jajan ya. Dia kalau antum ya, kalau anda adalah cewek Taurus, biasanya cowok ya paling sebantaran mau beli minum gitu kayak minum-minum yang murah lah, minum-minum air mineral gitu kalau capek. Kalian misalkan laki-laki ya, Anda mau kunduh, itu kasih ini aja, air putih aja cukup. Karena kan jogging, kalian harus ngirit tuh. Ah, ini bahaya juga ya. Nggak apa-apa sih, enggak sih. Kalau mau kunduh enggak, jangan. Maksudnya kalau kalian punya pasangan nih, kalau misalnya kalau udah nikah, kalau nikah, kalau bisa sih, kalau dia bukan, kalau dia tidak bekerja, laki-laki Anda tidak bekerja dan Anda adalah yang bekerja, paling enggak dia mau bersih-bersih rumah lah, ngantar anak gitu mungkin. Tapi kalau tidak mau mengantar Anda, disuruh bersih-bersih tidak, terus bekerja tidak, itu lebih baik suami Anda diceraikan saja. Nah, ya, jangan diceraikan. Tapi ini harus ada feedbacknya karena biasanya kalau hubungan rumah tangga tuh ada masalah kalau satu jenjangnya santai, yang satu kerja keras. Ya. Tapi meskipun sebenarnya singa juga yang banyak bekerja itu betinanya ya. Enggak sih, tapi singa kalau ada masalah besar dia baru muncul. Misalnya lawan banteng dia harus lawan gitu. Anyway, kan kalian adalah seorang kerbau nih, jadi kerbau ya? Kerbau pembanteng. Kemudian kita lihat Gemini. Ya, ini zodiak yang paling setia. Kita lihat minggu lalu kalian ini ya. Minggu lalu kalian benar-benar beruntung. Kita lihat apakah sekarang kalian akan seberuntung itu. Kita lihat. Let's see Gemini. Komunikasi akan menjadi kunci. Jika ada kesalahpahaman, bicarakan secara jujur dan terbuka. Waduh, ini kayaknya sudah mulai ada gejolak nih. Kemarin kalian hubungan amplang-amplang aja, bahagia, sekarang udah mulai gejolak nih. Tapi tetap harus jujur ya. Kemudian ada karir, kreativitas dan ide-ide segar bisa menjadi senjatamu untuk menonjol di tempat kerja. Oke, karir tetap jalan, bro. Karir yang terjalan ya. Kalian kreativitas, energi kalian lagi baik nih Gemini ini. Kemudian keuangan ada kemungkinan penghasilan tambahan lewat proyek kecil atau usaha sampingan. Wah, ini Gemini masih bagus saja ya, tapi asmara kalian sudah mulai terganggu. Asmara kalian terganggu, tapi keuangan Anda tetap kaya. Kalau Anda, kalau Gemini cowok mungkin, ya karena cewek kan biasanya. Nggak tahu deh, berat sih. Oke, tapi intinya adalah yang penting Anda kaya.
Berarti kalau yang jomblo yang nggak punya hubungan ya tetap kaya. Tapi kalau yang udah punya pasangan ya agak inilah. Jadi disuruh jujur berarti jujur kalau Anda kaya. Jangan nyimpen-nyimpen duit. Kalau Anda nyimpen-nyimpen duit ya pasangan antum kan misalkan kalau Anda bilang nggak punya uang tapi ke di dompet Anda atau baju Anda baru, maka itu akan menyebabkan sebuah perkelahian kecil antar pasangan. Jadi hati-hati ya untuk Gemini, Gemini berbahaya Gemini. Oke, kemudian selanjutnya Cancer. Waduh, Cancer sang kepiting, Cancer. Hubungan, kadang kamu merasa rentan dan ingin lebih dekat dengan pasangan. Jangan takut menunjukkan sisi emosionalmu. Tapi pastikan kamu juga menjaga batas agar tidak terlalu bergantung. Ah, ini Cancer nih, Cancer. Jadi jangan terlalu bergantung sama pasangan kalian. Cancer nih bahaya ya. Maksudnya, kepiting tuh enggak sih. Aku nggak mau menghina binatang. Saya mungkin ada penonton pecinta binatang di sini biar nggak salah. Tapi anyway, Cancer ya berarti kalian nggak boleh bergantung nih. Jadi jangan terlalu bucin lah. Kadang-kadang harus tarik ulur juga. Jangan hiraukan, kadang cintai, kadang jangan hiraukan. Harus slow ya, harus balance ya. Jangan terus ditarik dia. Ini kadang-kadang pasangan Anda juga agak risih ya kalau Anda terus terlalu bergantung. "Ah, aku cinta kamu, tolong anterin aku ke sini," dan lain sebagainya. Ya, jadi masalah pasangan nih Bro, jangan ya. Jangan ada ini, jangan ada ketergantungan yang berlebihan. Khusus untuk Cancer nih kadang-kadang kalian bahaya ya. Kalian harus sedikit mandiri. Oke, karena hidup kita sendiri, ya. Lahir kita sendiri, meninggal juga sendiri. Bahkan ibu Anda pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda ketika Anda meninggal. Kemudian karir, beban kerja bisa terasa berat di minggu ini. Atur prioritas karena kedisiplinan waktu akan sangat membantu. Karir nih, bahaya ya karir. Jadi harus tetap disiplin, Cancer. Jangan sampai Anda melalaikan kewajiban karena Anda lemah. Ini biasanya yang ini nih, yang generasi-generasi ini. Jadi jangan melalaikan kewajiban. Kewajiban tetap harus jalan, apa? Oke. Kemudian keuangan kemungkinan akan ada pengeluaran tak terduga. Sisihkan dana darurat agar tak membuatmu stres. Oke, ngirit, Cancer, ngirit. Jadi ada kemungkinan dana darurat mungkin bisa jadi kecelakaan gitu. Oh, nggak tahu ya. Aku sih nggak mendoakan supaya ada terjadi kecelakaan, tapi yang namanya bahaya bisa terjadi kapan saja ya. Mungkin kecelakaan nggak harus kecelakaan di jalan atau bisa jadi tangan Anda kegores, terus apalah gitu, kecelakaan-kecelakaan kecil yang harus menghabiskan duit antum untuk membeli Hansaplast ya, atau obat-obat lainnya, atau mungkin lidah kalian kegigit harus beli obat sariawan. Ya, kecelakaan bisa terjadi kapan aja, harus simpan dana. Karena BPJS tidak menanggung untuk sakit sariawan dan hampir kenapa sakitnya lemah-lemah gitu. Ya, tapi duit tetap jadi peluang nomor satu ya, tetap menjaga keuangan ya. Karena lebih banyak di dunia ini kurangnya. Kita tidak menutup kemungkinan lebih banyak orang miskin di dunia ini daripada orang kaya gitu. Jadi harus tetap dijaga. Oke, itu untuk Cancer. Leo, waduh, Leo ini adalah yang mulia ratu ibu saya. Itu adalah Leo. Dia adalah sumber dana di keluarga kami. Gitu. Jadi aku berharap ini keuangannya bagus ya. Tapi kalau soal hubungan sama bokap sih kayak bagus-bagus saja. Kita lihat hubungannya. Mama, hubungan kamu sedang ingin diperhatikan dan dipuji. Wah, mama diperhatikan. Tapi kalau udah tua kayaknya, tapi emang cewek kalau udah tua atau sudah beranak gede emang perlu diperhatiin lagi. Mungkin juga ya. Kita nggak pernah tahu lah. Oke. Kemudian pastikan bahwa kamu memang tulus dan tidak semata-mata mencari pengakuan. Berarti ini bebannya agak berat ya. Tidak hanya menjadi orang yang jujur, tapi tetap terlihat
sangat jujur gitu. Jadi ini bahaya. Kadang-kadang ada orang tulus yang tapi dia nggak mampu mengungkapkan perasaan, dianggap bodoh aja atau dianggap bohong aja. Tapi sebenarnya dia tulus, Bro. Nah, ini ya masalah. Jadi, karena ada quotes, aku baru ingat, apa ya, Mas? Oh ya, jadi di dunia ini ya, ada quotes bilang, "Di dunia ini sekarang kita hidup di zaman di mana, kebenaran kebenaran tuh nggak penting, tapi kita tuh hidup di zaman di mana kita ingin kelihatan bener aja." Iya bener, Bro. Jadi nggak penting bener atau enggak, yang penting kelihatan bener aja. Jadi yang penting antum jadi korban atau menjadi orang yang kelihatan bener aja. Sebenarnya. Oke, mantap ya. Jadi untuk Leo, beban untuk hubungan makin berat gitu. Oke. Yang karir ini minggu yang baik untuk menunjukkan bakat dan keberanian, namun bersiaplah menghadapi kritikan dan gunakan itu sebagai bahan koreksi. Oke, jadi setiap saat selalu ada saja orang-orang iri dan sirik. Oke, tapi nggak apa sih, Leo tetap menjaga sirik enggak, atau mungkin bisa jadi Anda sangat profesional sehingga Anda banyak kerjaan dan kadang-kadang sedikit blunder, namanya manusia kan. Tapi jangan, galau atau stres ketika ada orang yang kritik atau ngejelek-jelekin antum, itu sebagai sesuatu ini aja, suatu warna di dunia, bahwa dunia ini memang harus ada hinaan dan harus ada pujian. Kalau dipuji terus kadang manusia bosen, stres juga ya. Atau mungkin jadi arogan, merendahkan orang lain gitu, bisa jadi kan. Karena manusia yang nggak pernah salah adalah manusia yang salah. Karena manusia diciptakan. Terus arus keuangan relatif baik, tapi waspadai gaya hidup mewah yang bisa memicu pengeluaran besar. Oke, hati-hati untuk gaya hidup. Kalian tetap sederhana. Stay on your feet, tapi tetap sederhana. Ya, slow life, enjoy your life, tapi tetap sederhana. Oke. Kemudian selanjutnya Virgo. Oke, Virgo. Virgo, hubungan hindari terlalu mengkritik pasangan. Terimalah bahwa tidak semua hal baik bisa sempurna. Kadang kehangatan dan keikhlasan lebih berharga. Iya, tahu ya. Aku tuh kadang-kadang kalau sama Virgo tuh orangnya perfeksionis banget, agak susah emang. Bahkan ada yang bilang Virgo tuh termasuk red flag, cuman mungkin nggak red flag, dia mungkin green flag, tetapi untuk mencapai barrier itu butuh effort yang gede, Bro. Virgo nih akan mencintai pasangannya, tetapi kalau ke tahap awal ketika Anda para zodiak-zodiakers yang lain yang ingin mendekati Virgo, kalian harus siap menghadapi tantangan dan harus menunjukkan effort kalian. Jadi karena Virgo nih apa temboknya nih gede banget, Bro. Jadi Anda harus hadapi dulu dia gimana pun caranya, tapi setelah Anda melalui tembok ini akan lebih enjoy, lebih aman, Bro. Jadi untuk Virgo ya gimana ya, kalian harus tetap harus jalan dong. Jangan terlalu perfeksionis, susah. Karena kalau perfeksionis tuh malah Anda yang menderita, nyari orang kayak gitu yang sesuai dengan apa kayak karena nggak ada manusia sempurna, Bro, ya, Virgo ya. Santai aja, kalau ada yang kurang Anda yang mengisi atau ya anyway Anda harus menyadari bahwa hidup tuh memang nggak semuanya sejalan dengan ekspektasi kalian. Ya udah. Ini untuk Virgo-Virgo muda nih biasanya. Kalau yang tua sih kayaknya aku mungkin perfeksionisnya di bidang keuangan gitu. Pak kok bulanan aku kurang gitu. Tapi yang muda nih yang bahaya. Pak kok Anda sekarang udah sedikit mulai tua gitu. Atau pasangan Anda yang masih masih pacaran gitu Kak. Karena kok sudah mulai ini, udah mulai nggak asik gitu. Percayalah bahwa akan ada masanya di setiap hubungan tuh pasti ada masa-masa nggak asik Bro. Jadi terima aja. Nggak semua ketika Anda putus terus PDKT mendapatkan rasa lagi yang baru terus habis itu dia akan kembali lagi ke masa-masa itu Bro. Masa-masa di mana bosen dan apa jangan perfect lah. Virgo ya. Kemudian untuk karir minggu ini tugas-tugas yang menumpuk akan segera selesai. Pastikan juga untuk istirahat agar tidak kelelahan. Oke. Jadi Virgo berbahaya untuk sekarang ya, jaga kesehatan, stay alive, tetap hidup. Hidup ya hidup juga, tapi ya tugas akan selesai berarti
pastinya ada kayak titik klimaks di sini. Jadi ada masa di mana kalian akan, berat terus akhirnya turun down sih. Keuangan perhatikan pengeluaran kecil yang sering lolos perhatian. Penghematan di hal-hal sepele bisa memberi ruang bagi tabungan atau alokasi mendesak. Oke, untuk Virgo sama ya, seperti Taurus, tapi sekarang kalian nggak miskin, tenang aja. Mungkin bagi kalian yang biasa nyimpen-nyimpen duit di saku tuh, Virgo mungkin. Ya itu biasanya apa, simpanan tabungan-tabungan kecil tuh biasanya yang di saku-saku, Bro. Kayak misalkan duit di saku tiba-tiba pas nyuci nemu 100.000. Perhatikan tuh ya, jangan berarti berarti jangan sampai, ibu Anda atau keluarga yang lain yang mencuci pakaian tuh. Harus Anda sendiri karena kalau orang lain yang mencuci pakaian antum, jadi mereka yang ngambil duitnya biasanya. Jadi hati-hati ya, Virgo. Jadi mandiri berarti, penting juga kalian harus nyuci. Oke, Libra. Hubungan keseimbangan adalah kata kunci. Hubungan akan harmonis jika ada saling menghargai dan kompromi. Oke. Libra, Anda jangan hanya give, take aja, tapi Anda harus give juga ya. Harus balance ya. Anda memberi, Anda menerima dan Anda harus memberi ya. Jangan hanya Anda mau di ngertiin doang sama pasangan antum. Bahaya. Itu. Karir, situasi kerja bisa berjalan lancar lewat kolaborasi. Bekerja sama dengan orang lain akan memberi hasil yang lebih memuaskan dibandingkan terlalu individual. Oke, jangan jadi individualis kalau kalian bekerja, tetapi kalau dia kerja jadi pegawai bank mungkin. Nggak kalau tapi ada sih yang kerja jadi penulis misalnya, jadi oh tetap bisa. Ya kita harus sadari bahwa kita manusia sosial, pekerjaan apapun juga butuh bantuan teman ya. Atau minimal AI. AI. AI manusia juga. Ya tetap harus dapat bantuan juga. Keuangan, pendapatan, dan pengeluaran relatif seimbang. Jika berniat berinvestasi, mulai dengan konservatif dan pelajari dulu detailnya agar tidak tergiur penawaran manis. Bahaya, hati-hati. Jadi jangan tergiur dengan penawaran manis. Harus pertimbangkan dulu, bro. Kalau mau investasi, tapi paling bagus sih sebenarnya investasi tanah sama emas sih kalau gue tahu ya. Aku nggak tahu masalah kripto-kripto dan investasi lain, tapi paling bagus tuh itu. Kamu beli tanah di tempat-tempat terpencil, 3, 4, 5, 6, 10 tahun pasti jadi naik loh. Pasti naik karena nggak tahu kenapa ya. Hasil bumi ini walaupun bekas tetap mahal, bro. Bahkan lebih mahal lagi. Kalau antum beli handphone bekas, ya itu akan jadi lebih murah. Terus laptop bekas, yang buatan-buatan manusia lah. Semuanya tuh kalau bekas pasti lebih murah. Tapi kalau buatan Tuhan gitu kayak misalkan emas gitu ya, Tuhan atau alam gitu ya. Kalau kalian ateis. Ya kalau kalian etis tidak percaya Tuhan, mungkin bentukan alam tuh kalau bekas tuh selalu lebih bagus, Bro. Ya, bentuk-bentukan alam, fermentasi gitu. Tetap lebih bagus. Oke, itu ya untuk Libra. Scorpio, anjir, Scorpio sang ini kalajengking. Kita cari hubungan, emosi dan intensitas kemungkinan tinggi. Jika ada masalah dengan yang tertunda, segera bicarakan sebelum semakin terbebani. Ya, stres lah kau Scorpio. Inilah kebiasaan antum yang terus diam-diam, yang tidak mau berbicara. Ya, memang Scorpio ini adalah ciri orang yang agak munafik ya. Dari binatang lambang antum aja. Ya. Scorpio, diam, 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 tes langsung nyengat. Oh, bahaya. Jadi mungkin belajarlah untuk lebih ini ya, lebih apa adanya aja. Ngomong, ngomong bro. Kalau Anda tidak suka ya dibicarakan, kalau Anda suka dibicarakan. Karena apa gunanya harga diri? Ya yang kalau kalian ngemis-ngemis validasi sih oke aja. Tapi kalau kalian memang mencintai sesuatu ya, gitu. Ngomong aja udah. Harga diri itu banyak orang menyesal karena dia nggak mengungkapkan sesuatu gitu untuk kalian Scorpio. Jadi karena waktu nggak bisa diulang bro dan kesempatan juga nggak bisa diulang. Kalau kesempatan datang, misalkan pasangan Anda sudah tiba ya dibicarakan aja. Lu suka suka bilang aja, nggak usah terlalu dipendam. Nanti Anda yang menderita. Oke. Kemudian karir, intuisi, dan ketajaman memungkinkanmu melihat peluang atau risiko yang sering terlewatkan. Gunakan kelebihan ini untuk membuat keputusan cerdas. Oke, kita nggak perlu ngomongin soal karir, pokoknya karir bagus. Siap. Keuangan, potensi keuntungan muncul lewat usaha pribadi atau investasi yang
selama ini kamu simpan dalam hati-hati. Oke, jadi untuk Scorpio, kalian bagus, mantap. Lagi mantap-mantapnya nih keuangan kalian. Semuanya karir, keuangan bagus. Sagittarius, hubungan, perhatikan perasaan pasangan. Jika pasangan merasa kurang diperhatikan, sisihkan waktu khusus untuk bersama. Sama kayak Aries, ya. Perhatikan pasangan kalian, mungkin ini adalah masa-masa gejolak. Pasangan kalian mulai jenuh atau lain sebagainya. Buat suasana baru, oke, untuk Sagittarius ya. Kemudian karir, ide-ide besar dan semangat eksplorasi akan muncul. Namun tetaplah fokus agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Oke, fokus. Kerjaan Anda akan berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk karir tenang-tenang aja ya. Nggak usah banyak gelisah, santai ya, slow, enjoy your life. Kemudian keuangan ada kemungkinan pemasukan dari sumber tidak terduga, namun pengeluaran untuk hobi atau kesenangan juga mungkin meningkat. Oke, berarti nggak ada nambah ya. Kalian dapat uang, tetapi keinginan nafsu, pengaruh planet-planet untuk membeli sesuatu itu muncul. Jadi hati-hati untuk Sagittarius. Tapi nggak hati-hati juga ya, kan kalian punya duit, emang duit untuk dihabisin. Dan tidak ada pengeluaran yang modelnya kayak ini tadi ya, kayak apa sih, yang ini tabrakan ya. Jadi kalian tidak ada masalah. Jadi oke aja Sagittarius. Kemudian Capricorn. Oke, hubungan kamu mungkin merasa lebih tertutup. Cobalah membuka sedikit demi sedikit agar komunikasi tetap terjaga. Introvert antum Capricorn. Jadi semakin tertutup. Coba membuka sedikit demi sedikit. Mulai tarik perhatian lawan-lawan jenis. Mungkin ini dimaksudkan untuk jomblo ya. Tapi kalau untuk yang punya pasangan, ah, tunjukkan diri bahwa kalian juga bergantung pada pasangan nanti. Nah, ya kita semua harus bergantung juga sama orang ya. Jadi tunjukkan diri. Jangan terlalu introvert lah. Introvert oke, tapi jangan terlalu sok sendiri. Madara Uchiha juga karena dia merasa dirinya sendiri nanggung jadi orang jahat. Dia jadi ke Naruto. Terus karir ini minggu yang baik untuk memperkokoh kondisi karir jangka panjang. Meski kemajuan mungkin terasa lambat, langkah kecil yang konsisten akan memberikan hasil. Oke, ini mulainya Anda untuk memulai bisnis ya. Meskipun mungkin pendapatan belum, yang namanya bisnis kan kadang-kadang kalau jualan nggak harus selalu terus laku. Santai, ya, slow, tapi ini saat yang tepat ya. Yang penting semangat dulu. Keuangan hindari mengambil resiko besar sekarang. Jika memungkinkan alokasi dana ke tabungan atau aset yang lebih aman. Berarti keuangan Anda rendah dan cobalah bisnis-bisnis kecil menengah ya. Oke, kemudian lanjut untuk Aquarius. Hubungan. Kamu membutuhkan ruang yang dan kebebasan untuk berpikir. Tapi pasanganmu mungkin membutuhkan kejelasan tentang perasaanmu. Waduh, kamu membutuhkan ruang untuk kebebasan untuk berpikir. Nah, ini tantangan Aquarius. Jadi cobalah untuk tetap bertahan tuh. Coba apa nama lagu? Nggak tahu sih. Ya, tapi tetap bertahan, mulai jaga biar tetap balance. Karena pasanganmu kayaknya udah mulai ragu dengan apakah kamu mencintaiku? Aquarius ya. Jadi tunjukkan ya buat kasih hadiah lah dikit-dikit. Tapi tergantung ya. Kalau keuangan dan karir Anda tinggi, hadiahnya nggak bawa mahal. Tapi kalau enggak ya gangguin hadiah-hadiah kecil. Karir, pemikiran kreatif dan inovatif akan sangat berguna jika punya gagasan yang berbeda dari biasa. Ini saatnya mengusulkan. Berarti Anda speak up juga ya. Boleh speak up sekarang. Mulai. Keuangan ada peluang untuk meningkatkan penghasilan lewat usaha atau proyek kolaboratif. Namun jangan terlalu cepat mengambil keputusan finansial besar tanpa evaluasi matang. Oke, berarti keuangan Anda cukup bagus, tetapi hati-hati ya. Jangan jangan eh, jangan terlalu mengejar terlalu cepat karena kadang-kadang kita butuh spare waktu, tunggu ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu ambisi ya. Pepatah bilang lebih mudah mendapatkan, lebih mudah juga dilepas ya. Jadi harus pelan-pelan gitu untuk keuangan ya. Kalau mau mulai bisnis dikit-dikit aja, tipis-tipis ya. Jual tisu, jadi jual tisu. Ya apapun itu ya. Yang jadi bakat kalian mau jual tisu kayak kaleng kerupuk ya. Kerupuk mungkin kan modalnya kecil, yang kecil-kecil dulu, santai.
Oke, ini dia the best of the Pisces. Oke, Pisces. Nah, karena ini sebenarnya dua ikan ya, tapi khusus untuk hari ini karena kita tidak menutup kemungkinan ini demi kalian ya, walaupun satu sayap sudah menghilang, kami tetap akan memberikan sebuah edukasi bahwa mingguan hati-hati ya, untuk karena ini saat-saat yang cukup krusial karena namanya kita kan harus memprediksi sesuatu ya. Hubungan, kepekaanmu tinggi minggu ini. Jika ada konflik, redam dulu sebelum menyampaikan agar tidak berlebihan. Oke, anjir berarti ya bener juga sih. Ya kalau ada masalah santai dulu, jangan diomongin ya. Diredam aja, diemin aja, santai. Sabar, sabar, sabar. Ditampung ya. Khusus untuk minggu ini memang ada masalah, tapi jangan terlalu diplongin lah. Masalah setiap ada. Untuk Pisces ya, berarti lebih baik menjaga hati. Jangan kau nodai. Karir intuisimu akan membantumu mendeteksi peluang atau masalah sebelum orang lain menyadarinya. Oke, jadi kita Pisces ini kayak orang yang bisa melihat masa depan. Jadi lebih cepat kita menyadari masalah. Jadi tetap Pisces hati-hati juga. Bagus berarti Pisces. Kemudian keuangan, kondisi keuangannya cukup baik, tapi hati-hati terhadap godaan investasi yang terlihat terlalu bagus untuk ditolak. Waduh. Jadi tetap hati-hati karena kadang-kadang ada orang-orang yang menawarkan bisnis. Contohnya adalah pegawai MLM. Dia ingin cepat kaya. Iya. Terlihat sangat meyakinkan atau tipuan-tipuan yang ada di biasanya di jalan di apa? Di jalan bukan di jalan-jalan, di kayak di pasar-pasar malam tuh biasanya. Ayo ibu-ibu, ini obat bukan sembarang obat yang bisa dijual gitu. Saya yang ngasih-ngasih itu tuh hati-hati tuh ya. Obat bisa menyembuhkan segala penyakit tapi harga 20.000. Ya, gak mungkin lah 20.000 lo. Maksudnya lo mau memberikan sebuah feedback. Ah, paracetamol ya nggak? Nggak tahu sih paracetamol berapa ya? Nggak tahu. Ya tapi obat tuh kalau murah, gua takut resikonya tinggi ya. Tapi anyway, berhati-hati ya. Aku juga pernah ketipu sih sama masalah itu. Cuman sekarang udah belajar, nggak mau ketipu lagi. Udahlah. Anyway, ya, itu dia untuk ramalan zodiak minggu ini. Jadi untuk kalian tetap semangat bagi para zodiakers zodiakers percaya atau tidak, ya namanya eh zodiak dan perputaran alam planet itu juga ciptaan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Karena ciptaan Tuhan ya. Iblis juga ciptaan Tuhan. Iblis ciptaan Tuhan tapi dan iblis. Iya bener juga sih. Iblis juga ciptaan Tuhan. Ya tapi anyway itu bisa apakah kalian mau ngambil atau enggak. Cuman kalau menurutku percaya zodiak juga salah-salah. Nggak tahu juga ya. Tapi mungkin itu bisa memberikan feedback positif. Kalau zodiak kalian positif, kalian bisa menganggap, oh ini sepertinya saatnya aku maju gitu. Anyways, no problem. Oke, mantap ya. Demikian untuk minggu ini. Jadi semoga bagi kalian zodiakers bisa memprediksi apa yang akan terjadi di minggu ini dan tetap hati-hati. Jaga semangat, jaga kesehatan, jaga keuangan, jaga pasangan Anda tetap bisa bersama. Bye bye.